Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi laki-laki yang minder karena pendidikannya lebih rendah dari perempuan, padahal tidak mempermasalahkan itu asal dia baik, bekerja keras. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya kafa'ah, kufu. Laki-laki dengan perempuan mesti sekufu. Kalau tak sekufu tak boleh nikah. Itu tak ada dalam mazhab Hanafi, tak ada dalam mazhab Maliki, tak ada dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i, laki-laki dengan perempuan mesti sekufu. Kalau tak sekufu dia tak boleh nikah. Orang sekarang banyak mengkritik, apa ini mazhab Syafi'i mesti pakai kufu-kufu, yang penting cinta nikah. Inilah solusinya. Tak cukup cuma cinta. Perempuan anak orang kaya, punya mobil, rumahnya bagus, jatuh cinta sama laki-laki miskin susah, akhirnya nikah. Down, jatuh, minder. Ujung-ujung daripada minder nih kena penyakit psikologis. Maaf, cakap. Bisa dia tak punya hasrat seksual. Kenapa? Gara-gara minder. Maka perempuan, kalau kau anak orang kaya, rumahmu bagus, gajimu banyak, bilang ke suamimu, "Bang, walaupun kau tak berduit, kau adalah imamku." Karena kalau kau lecehkan dia akan terus down, dia akan terus, akhirnya terjadi kekacauan pada pikirannya. Jadi pentingnya kufu. Itulah kenapa anak laki-laki dikasih harta warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa? Bukan karena Islam tak adil. Disitulah letak adilnya Islam. Karena laki-laki menanggung biaya nikah, laki-laki membayar mahar, laki-laki menanggung nafkah, laki-laki punya kepercayaan diri. Berapa banyak perempuan bekerja, PNS, gajinya banyak, anak orang kaya, punya sawit, punya kos-kosan, laki-laki miskin, susah, tak punya duit, minder, tidak punya kepercayaan diri. Maka laki-laki yang perempuan begini, dia mesti duduk bersama. Si perempuan mengatakan, bangkitkan semangatnya, "Bang, walaupun kau tak berduit, walaupun kau susah, aku cinta sama kau. Memang ini mobil aku, memang ini duit aku, ini semuanya untuk kau, tapi jangan kau macam-macam. Macam-macam kuracun kau sampai mati." Bangkitkan semangat dia, jangan jatuhkan semangat dia. Jangan mentang-mentang kau anak orang kaya, lalu kau bilang ke suamimu, "Ini hari Ahad, aku mau pergi undangan." Kau mandikan anak, kau ganti pempesnya, kau cuci piring, kau masak, kau pel lantai. Neraka jahanam untukmu perempuan. Oleh sebab itu maka bagi laki-laki dan perempuan yang kebetulan sudah menikah, adapun bagi laki-laki yang belum menikah, kalian yang lajang-lajang yang belum menikah, kalau mau nikah, nikahlah dengan perempuan yang merasakan garam. Jangan sampai kau kasih duit belanja, tak terasa garamnya. Kau cuma punya gaji 3 juta, belanjamu 1 juta, kau kasih istrimu 2 juta, sementara dia di rumah biasa dapat duit 20 juta, tak terasanya garam. Maka carilah perempuan yang kau sekufu, yang kira-kira kau dihormati dan dimuliakan. Saya dulu punya kawan nikah sama anak orang kaya. Kata kawan-kawan yang lain, jangan bertamu ke rumah dia, Man. Kenapa begitu? Aku pernah bertamu ke rumah dia. Lama kami duduk di situ, dia pula yang pucat. Naik kaki kami ke atas kursi, dia pula yang pucat. Kita kan kalau bertamu ke rumah kawan, suka hati kita mau duduk macam mana. Mau duduk begini, mau duduk begini, kan suka hati kita. Kita duduk begitu, dia yang pucat. Kenapa? Karena dia menumpang di rumah itu. Saya punya kawan, punya calon istri anak orang kaya, dokter, tak jadi nikah. Lalu saya tanya, "Kau kan tamat Azhar, Ustadz, kenapa kau tak punya percaya diri sama dia? Dia dokter anak orang kaya, kenapa kau tak nikah?" "Aku tak mau umurku pendek, Bang."
Karena kalau aku nikah sama dia cuman sebulan habis itu aku meninggal. Apa hubungan umur pendek sama nikah sama orang kaya? Nanti kalau aku nikah sama dia, duduk kami di meja makan, mertua nanya, gimana mobilmu? Gimana rumahmu? Gimana gajimu? Asal dia nanya tentang mobil, cut kata jantung aku. Tanya mobil, cut kata, lama-lama mati aku. Hah? Carilah perempuan yang kira-kira sekufu, yang membuat kalian bahagia. Kebahagiaan itu tak bisa dinilai dengan harta, tak bisa dinilai dengan uang. Kebahagiaan adalah ketika dia menjadikan engkau rajanya, ketika dia menjadikan engkau imamnya, ketika dia menghormati engkau. Disitulah engkau layak sebagai laki-laki. Walaupun rumahnya besar, duitnya banyak, kalau kau dihinanya, dijatuhkannya, keluar hasil sawit dia, keluar hasil duit kos-kosannya, keluar gaji dia, timbun duitnya. Kau tak punya duit? Dibilang ya, bang, gajiku bulan ini alhamdulillah 100 juta. Ini ku keluarkan zakat 2,5% untuk kau fakir miskin. Ambil lah. Nah, kalian. Bagi yang lajang, yang belum menikah, belum berbini, bagi yang sudah, apa boleh buat? Saya kasih tahu ke perempuan-perempuan yang kaya-kaya, yang kalian laki kurang beruntung, maka hormati suami itu. Berikan dia. Laki-laki itu hanya ingin dijadikan sebagai imam. Bilang sama dia, memang kau susah bang, memang kau tak punya duit, memang mobil ni mobil aku, memang rumah ni rumah aku, tapi kau adalah imamku. Satu-satunya kesalahanku waktu hidup ni cuma satu bang, mencintaimu. Ustaz, bagaimana cara memperbaiki diri untuk kelak mendapat jodoh yang baik? Mengikuti kata hati, saran orang. Bagaimana cara memperbaiki diri? Pertama, bertaubat. Laki-laki itu kejahatannya cuma 3. Pertama, berjudi. Kedua, berzina. Yang keempat, narkoba. Berjudi, berzina, narkoba. Kalau ada kejahatan yang keempat, LGBT, gay, homo. Na'udzubillah. Kalau kau tak berjudi, kalau kau tak berzina, kalau kau tak narkoba, kalau kau tak homo, berarti kau orang baik. Berjudi? Tidak. Berzina? Tidak. Narkoba? Tidak. Apanya kesalahanmu? Mancing. Mancing bukan dosa. Mungkin terlalu lama mancing sehingga lupa istrinya di rumah, itu salah juga. Tidak punya perhatian, tapi itu bukan dosa. Nah, selama dia perbuatannya baik. Laki kau berjudi? Tidak. Pakai narkoba? Tidak. Selingkuh, berzina? Tidak. Homo? Tidak. Apa salah dia? Duduk di warung kopi. Warung kopi bukan haram, tapi kalau dia sampai di sana lupa sembahyang, asik cerita sama kawan-kawan, ini juga tidak baik. Tapi secara tabiatnya dia adalah orang baik. Nah, kalau sudah selamat dari 4 penyakit ini, maka memperbaiki diri dengan sholat berjamaah, menjadi imam yang baik. Maka setelah itu diperbaiki diri, Allah pertemukan dengan orang baik-baik insyaallah. Maka jangan hanya percaya diri datang sendiri, jangan. Kalau ada anak lajang mau menikah, jangan datang sendiri. Bawalah tokoh masyarakat. Di antaranya bawa ketua Masjid Al-Muhajirin, Pak Hasan Basri. Beliau ini pengacara. Banyak perempuan-perempuan bermasalah yang dibelanya. Minta sama dia, minta bawakan sama Pak pengacara. Ini banyak tokoh-tokoh masyarakat kita minta jadi juru bicara. Minta tolong sama ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustaz Al-Nob. Jangan sendirian. Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara orang beriman, berdoa kepada Allah. Doanya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Doa Nabi Zakaria, sehingga diberikan istri dan anaknya Nabi Yahya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan biarkan aku, fardan, sendirian, wa anta, engkau, khairul warithin, sebaik-baik pemberi waris. Yang menghafal yang lajang aja, yang udah berbini jangan dibaca lagi. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Saat ini saya dan istri LDR, long distance relationship.
hubungan jarak jauh. Lintas kabupaten, suami kerja di Kuansing, istri PNS di Pekanbaru. Hubungan jarak jauh namanya LDR. Sama-sama ASN, sini kerja di Pemko, istri kerja di Pemda. Istri baru 4 tahun dinas, sedangkan syarat 10 tahun baru bisa pindah. Berarti 2024, 2030 baru bisa bini pindah ke Pekanbaru. 6 tahun. Ini masalah hubungan nih 6 tahun nih bukan bisa dikirim pakai WhatsApp. Tapi bisa pindah cepat dengan membayar sekian puluh juta. Apakah uang itu sebagai sogokan atau bentuk terima kasih? Sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan yang disogok, sama-sama kena laknat. Apa arti laknat? Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Waktu kau mau nikah sama dia, tahukah engkau dia PNS? Tahu. Tahu aturan PNS di Indonesia bahwa pindah bisa setelah 10 tahun? Tahu. Tahukah kamu bahwa kalau PNS siap ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua? Tahu. Sekarang kok keberatan? Dulu waktu ta'aruf itu apa aja yang kalian bicarakan? Dulu waktu kalian perkenalan sebelum nikah itu apa aja yang kalian bicarakan? Kenapa cuma cerita mie ayam bakso? Kenapa tak dibahas tentang masalah yang penting ini? Kalian yang belum nikah, bahas yang penting. Bang, kau PNS kan? Iya, aku PNS. Nanti kalau tiba-tiba aku ditempatkan di Papua, kau di sini, kau siapkah mendampingi aku atau aku keluar dari PNS ikut kau? Itu yang mestinya dibahas. Bukan setelah nikah baru bahas mau menyogok. Duit haram, gaji haram, tunjangan haram, menyogok haram, menzolimi orang, menganiaya orang, mengasih orang makan haram. Nauzubillah. Maka perlu dari awal kesadaran, pemahaman. Maka kalau ta'aruf tuh memang betul ta'aruf dibahas sedetail-detailnya. Jika bertahan 6 tahun lagi, takut berpengaruh terhadap keluarga. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dulu sebelum nikah, kenapa berani menikahi PNS? Menikahi PNS berarti sedia tempatkan di seluruh Indonesia. Saya tak siap, dia jauh, takut selingkuh, suruh dia berhenti dari ASN, pindah kemari. Kau istriku, surga di bawah tapak kaki suami, kau mengurus anak dan bini. Tinggalkan PNS kau, pindah kemari. Tak berani? Kenapa kau berani dulu nikah sama PNS? Aku nikahi engkau dengan segala resikonya. Gaji saya lebih besar Pak Ustadz. Kau berhenti dari PNS, pindah kau ikut Ustadz. Banyak jamaah ini bertanya, dia mau mendesak Ustadz itu supaya Ustadz itu berlembut-lembut. Salah nanya, jangan nanya sama saya. Tanya sama Ustadz yang lembut. Kalau sama saya A, B, B. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Silakan dia kerja di sana, balik nanti dia hari Jumat sore kemari. Jumat sore, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam sama suami di sini. Nanti jam 4 subuh hari Senin berangkat lagi, 5, 6, 7, 8 masuk kantor. Itulah cuman yang bisa dilakukan selama 6 tahun ini. Kalau tidak, maka suruh dia resign, keluar kau dari PNS, jaga anak, jaga suami, kau jadi taba'ulil husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang istri yang mengurus anak bininya, itulah ibadah yang terbaik. Pilihannya cuma 2. Suruh dia kerja tetap di sana, Jumat sore dia balik, Ahad malam dia balik lagi tempat kerja. Jaga pandangan, jaga kehormatan, jangan bermesra sama laki-laki, jangan WA, jangan curhat, jangan nyaman, jangan selingkuh. Selalu nasihat.
Habis saya khutbah Jumat di masjid depan SKA. Masjid apa namanya? Masjid Syakirin. Datanglah jamaah mengadu, menangis. Ustaz, kenapa kau menangis, Pak? Bini saya dilarikan kepala dinas. Gara-gara saya kerja di Pekanbaru, bini saya di luar kota. Dibawa ke sana, bawa kemari, bawa ke sana, bawa kemari, keluar kota, SPPD, perjalanan dinas, satu ruangan, satu kamar. Macam abang saya, macam saudara saya, udah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tarik bini kau dari tempat sana, kabupaten, pindahkan ke Pekanbaru. Siap menjaga dia? Siap Pak Ustaz. Siap memaafkan dia? Siap Pak Ustaz. Pindahkan dia dari sana, suruh kerja sini. Malam, tiap malam kau tahajud bersama, baca Yasin, bimbing dia. Siap Pak Ustaz. Dipindahkan bini dari luar, pindah kemari. Habis itu tiap malam tahajud. Sesudah sebulan, bisa kita jumpa Pak Ustaz? Ya, jumpa di rumah makan depan UIN. Cemana? Tak tahan saya Pak Ustaz. Terbayang terus muka kepala dinas itu Pak Ustaz. Laki-laki tak bisa memaafkan perempuan yang berselingkuh. Yang kalian pikir kalau kalian berselingkuh, habis itu laki-laki bisa memaafkan? Tak bisa. Mungkin mulutnya bisa, tapi hatinya tidak. Sebulan tahajud bersama Pak Ustaz, asal ku pejam mata nampakku muka kepala dinas itu Pak Ustaz. Dah diobok-oboknya biniku Pak Ustaz. Hah? Nasi sudah jadi tai ayam. Bini awak kalau dia bawa-bawa cita bubur juga lagi. Maka sebelum terjadi, jagalah baik-baik. Bagaimana membayar hutang orang tua yang sudah meninggal berupa hutang gadai dalam jumlah yang banyak? Ini padi, kebun sawah. Pinjam duit 100 juta, digadaikan sawah. Ditebus 100 juta, sawah balik. Meninggal, almarhum meninggal. Maka tengok surat perjanjiannya. Berapa menebus kebun nih? 100 juta. Tengok warisannya berapa? Warisannya ternyata 120 juta. Berarti ahli waris masih punya 20 juta lagi untuk dibagi. Bilang ke yang mengambil gadai, bilang sama dia, ini duit 100 juta, balikkan sawah bapak kamu. Balik. Tak ada duit untuk menebus. Tak ada yang bisa dijual. Rumah tak bisa dijual, mobil tak bisa dijual, apapun tak ada. Maka datangi tempat dia menggadaikan ini dulu, bilang sama dia, ambillah gadai ini, maka lunaslah hutang. Tak ada hubungan lagi. Itulah satu-satunya jalan. Dua jalan. Jalan pertama tebus. Jalan yang kedua ambil sama dia, tak ada hubung kait lagi. Karena masalah gadai ini sebagai jaminan, kalau tak bisa membayar sampai tanggal yang ditentukan, maka barang yang digadaikan menjadi pemilik yang memberikan pinjaman. Saya pinjam uang kamu 100 juta. Ambillah Ustaz Somad. Ini ambillah 100 nih, pakailah. Nanti Ustaz bayar tanggal 1 Juli. Itu namanya dain, hutang piutang. Saya pinjam duit kamu 100 juta. Ini Ustaz Abdul Somad 100. Tapi tolong kasih jaminan. Sebagai jaminannya, ini STNK BPKB mobil yang harganya lebih kurang 100. Itu namanya rohan, gadai. Ada yang dipegang. Kalau sampai tanggal 1 Juli tak kubayar, maka mobil ini menjadi milikmu. Habis, tak ada lagi sangkut utang piutang. Itu namanya gadai. Cara menebus gadai dua. Tebus duit, balikkan barang. Cara yang kedua, ambil barang, duit tak balik. Begitulah cara untuk melunasi orang tua yang terjerat gadai. Saya punya ibu sambung dan ayah saya baru meninggal 1 bulan. Ayah saya memiliki rumah. Apakah ibu tiri saya boleh ambil hak waris ayah saya
Tapi Ustadz, rumah itu udah diubah atas nama saya, dan ibu tiri saya tetap mau ambil hak warisan ayah saya. Jadi saya harus bagaimana? Kalau bapak meninggal, ibu dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, ibu dapat 1/8. Meninggal almarhum, hitung total berapa harta dia. Rukonya 1 miliar. Sawitnya 3 hektar, 1 miliar. Rumah, berapa kira-kira rumah nih kalau dihitung? Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. 1 miliar. Apalagi mobilnya sama motornya semuanya, sama cincinnya sama ada, 1 miliar. 4M. 1. Meninggal laki-laki, maka istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Ada anak apa tak ada anak? Ada anaknya, berarti istri dapat 1/8. Meninggal, istri dapat 1/8, berarti keluarkan 500 juta dari 1/8. 4M, 1/8-nya 500 juta. Ibu, jatah kau 500 juta. Nih, ambil. Habis. Berapa kalian adik-beradik anaknya? Kami ada bertiga Pak Ustaz. Kumpulkanlah 150, keluarkan jatah dia. Tidak boleh si ibu ini menguasai rumah, karena rumah ini bukan milik dia sendiri. Ini milik. Kalau mau, ibu mau rumah apa mau duit? Saya mau duit aja. Ini 500. Saya tak mau pindah dari rumah ini, saya mau tinggal di rumah ini. Harga rumah ini berapa? Harga rumah ini 1M. Jatah warisan ibu 500. Harga rumah ini 1M. Ibu bayar 500, duduk ibu sini. Terubah rumah ini menjadi hak milik ibu. Ibu bayar 500, yang 500 jatah ibu, yang 500 ibu bayar. Ini rumah jadi milik ibu, maka dia berpindah surat ke BPN menjadi milik dia. Jelas? Nah, jelas atau tidak? Lalu yang namanya harta gono gini mana pula? Menikah tahun 2000, meninggal 2024. Dari tahun 2000 ke 2024, berapa pencarian bersama? Pencarian bersama yang dibawa lajang tak ikut. Dapat tanah waktu lajang tak ikut. Yang diambil dihitung gono gini ini hanya sejak nikah sampai mati. Dari nikah sampai ke mati berapa semua total? 2 miliar bagi 2. 1M untuk bini, 1M untuk laki. Itu namanya gono gini. Jadi perempuan dapat 2. Pertama, pembagian 50% sejak nikah. Setelah dia dapat 1 lagi. Jadi total dari sejak akil lahir sampai meninggal, itu dia dapat 1/4 kalau tak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Jelas? Ibu dapat 2 kali. Bagaimana kalau kami tak mau ambil gono gini? Kami tak mau pakai kompilasi hukum Islam. Kami tak ikut gono gini. Kami mau 1/8 saja. Berarti dia dapat cuma 1/8. 2. Pakai gono gini, pakai fikih atau fikih saja. Tapi rasa-rasa perempuan tak mau dia kalau tak dapat, pasti dapat. Ini saya jelaskan sini supaya jelas, jangan sampai nanti bingung jamaah. Seandainya yang meninggal punya utang tapi tidak punya harta, bagaimana? Siapa yang membayar? Tak ada. Meninggal. Meninggal. Besok datang 10 orang. Dia punya utang 100 juta, dia punya utang 200 juta, punya terus. Kata anaknya, aku tak ada membayar. Harta warisan dia tak ada. Mengamuk orang, salah kalian, kenapa kalian kasih? Makanya kalau mau minjamkan orang, tanya dulu. Ustaz, minjam saya 100 juta, apa harta kau punya? Saya tak ada punya Pak Ustaz. Aku tak ada. Ambillah 10.000 untuk ongkos pulang. Ngapain kita kasih? Bunuh diri itu namanya. Tak ada yang bisa dibayarkannya. Anaknya tidak wajib untuk membayarkan dari duit dia sendiri. Makanya kalau mau minjami orang, tanya dulu berapa harta dia. Supaya apa? Kalau dia mati bisa kita ambil. Kalau tidak, maka kita sama dengan mencampakkan duit ke laut. Jelas? Kapan waktu yang tepat dibagikan, dibicarakan orang meninggal?
dalam waktu yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Meninggal pagi ini, kuburkan siang nanti, nanti malam bahas langsung. Kenapa mesti cepat? Karena kalau ditahan sama dengan menyimpan bom. Janganlah dulu kita bahas, janganlah dulu kita bahas, janganlah dulu kita bahas. Meninggal si fulan, anaknya menuntut. Meninggal si fulan, anaknya menuntut. Bingung cara membaginya. Meninggal pagi ini, kuburkan siang, malam habis acara baca Yasin tahlil, duduk semua. Tamu-tamu pulang, duduk semua. Langsung kita bagi. Bagi, selesai. Meninggal almarhumah mak saya. Ahli waris cuman kami berdua, saya dengan adik saya. Buka emas, cincin, gelang, subang, anting, kebun sawit, itu ini segala macam tabungan dia dapat di dalam tas-tas itu, dalam celah-celah pakaian, bagi. Kita adik-beradik tak banyak, aku sama kau. 50% untuk kau, 50% untuk aku. Selesai, habis. Sampai disimpan lama-lama. Simpan, saya yang nyimpan. Kalau meninggal dia, anaknya nanti, istrinya. Jangan menyimpan pembahasan harta warisan. Acara arisan keluarga. Apa judul acara arisan keluarga? Silaturahim. Asal acara arisan keluarga, silaturahim. Begitu meninggal, bawa perang panjang. Coba waktu duduk acara arisan keluarga, bahas tentang cara membagi harta warisan. Itu yang mestinya dibahas waktu duduk acara arisan keluarga, supaya jangan sampai bingung nanti waktu meninggal. Jangan lagi arisan. Judul acara arisan kita hari ini adalah sabar. Apa yang sabar kalau meninggal bawa perang panjang? Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Ala hazihin niyah al-Fatihah.